Tentang talqin mayit di kuburan, ada riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di Bulughul Maram. Kalau Bapak Ibu punya Bulughul Maram, lalu buka bab tentang janaiz, nanti akan menemukan riwayat talqin mayit di kuburan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Namun sebelum kita bahas hadis ini, ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, yang sesuai sunnah, dan ini yang diajarkan Nabi SAW dan hadisnya sahih riwayat Muslim, selesai pemakaman yang dilakukan adalah mendoakan, bukan mentalkin. Nabi SAW pernah memakamkan seorang sahabat, lalu selesai pemakaman, selesai diuruk, Rasulullah SAW mengatakan, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit, fa innahu al-ana yus'al." Mintalah ampunan kepada Allah untuk saudara kalian ini, dan mintalah agar dia diberi keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat, fa innahul ana yus'al, karena saat ini dia sedang ditanya. Maka yang lebih sesuai sunnah, kalau sudah selesai pemakaman, kita berhenti sejenak, jangan langsung bubar ya. Berhenti sejenak lalu mendoakan. Gimana kalimat doanya? Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qaulits tsabit. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qaulits tsabit. Ya Allah, ampunilah mayit dan berikan keteguhan kepada mayit untuk bisa menjawab dengan kalimat yang benar. Sehingga yang lebih sesuai sunnah prakteknya seperti ini. Dan itu yang dianjurkan Nabi SAW, disampaikan kepada beliau, dan hadisnya sahih riwayat Muslim. Yang kedua, bahwa ulama beda pendapat apakah mayit itu bisa mendengar suara orang yang hidup ataukah tidak. Menurut pendapat yang mengatakan bisa mendengar, maka pada saat orang itu mentalkin di kuburan, mayit juga akan mendengar. Menurut pendapat yang mengatakan mayit bisa mendengar. Tapi menurut pendapat yang mengatakan mayit tidak mendengar, maka talqin atau kalimat apapun tidak akan memberikan pengaruh kepada mayit. Nah, permasalahan tentang talqin hanya berlaku untuk ulama yang mengatakan mayit bisa mendengar. Kalau mayit tidak mendengar berarti kan percuma saja. Tapi mereka yang berpendapat mayit bisa mendengar suara orang yang hidup, barulah talqin ini berfungsi. Dan kemarin sudah kita sampaikan ya. Terjadi khilaf di antara para ulama apakah mayit bisa mendengar suara orang yang hidup ataukah tidak. Yang ketiga, bahwa orang yang sudah mati amalnya terputus. Dan itu kaidah baku. Nabi SAW mengatakan, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathah." Apabila manusia mati, maka amalnya terputus kecuali 3 amal. Dan beliau sebutkan amal-amal yang pahalanya terus mengalir, seperti sedekah jariyah dan seterusnya. Sehingga mendengarkan kajian, amal soleh atau tidak? Mendengarkan kajian, amal soleh. Mendengarkan Quran, amal soleh atau tidak? Amal soleh. Tidak? Kalau misalnya kita meyakini mayit bisa mendengarkan suara orang yang hidup, lalu bapak datang ke kuburan, kemudian nyetel murotal, rungokno sing apik. Ini ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kau mendapatkan tambahan pahala karena mendengarkan ayat Al-Quran. Berlaku atau tidak? Berlaku atau tidak? Kenapa tidak berlaku? Lah bagaimana dia bisa mendapatkan tambahan pahala dengan mendengarkan Al-Quran yang dibacakan di atas kuburan? Sementara amalnya sudah putus. Sehingga walaupun mayit mendengarkan bacaan Quran, tapi para ulama yang mengatakan mayit mendengar ini, mengatakan, para ulama yang punya pendapat mayit bisa mendengarkan bacaan Quran, mereka mengatakan itu tidak menambah amal. Seperti Ibnu Abil Is. Beliau mazhabnya Hanafiyah, dan beliau meyakini mayit bisa mendengar suara orang yang hidup. Tapi Ibnu Abil Is sendiri menegaskan, kalaupun ada orang membaca Quran di atas kuburan dan didengar oleh mayit, amal mayit tidak tambah. Amal mayit tidak bertambah. Karena orang yang sudah mati amalnya terputus. Beda dengan menghadiahkan pahala. Kalau menghadiahkan pahala memungkinkan. Tapi kalau mayit disuruh beramal, iki lho rungokno kajiane Ustadz Yazid, disetel ning dhuwur kuburan biar semakin menambah iman kamu. Bisa enggak? Tidak bisa. Kenapa? Amal mayit putus. Baik, catatan berikutnya bahwa mayit bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir bukan karena didikte, tapi karena pengaruh dari amal dan iman yang dia lakukan sebelum mati. Sehingga misalnya ada orang kafir mati dalam kondisi kafir, lalu didikte. Kan orang kafir termasuk yang bisa mendengarkan suara, mayit kafir juga bisa mendengarkan suara orang yang hidup. Seperti yang dilakukan Nabi SAW.
mayat-mayat perang Badar yang kafir dikumpulin terus diceramai. Sehingga sampai Umar tanya, apa manfaatnya ya Rasulullah Anda ceramah di hadapan orang yang sudah mati? Apa kata Nabi SAW? Kamu tidak lebih mendengar dibandingkan mereka. Walakinnahum la yujibun. Tapi mereka tidak bisa ngasih jawaban. Mereka nggak bisa merespon. Nah, kalaupun mereka mendengar, terus didikte. Bapak mati kafir misalnya. Bapak, engkau ne ono malaikat. Sing jenenge mungkar lan nakir. Sampai ditakoni man rabbuka. Jawaban Bapak, Rabbi Allah. Padahal dulu dia nyembah salib. Bisa nggak dia menjawab Rabbi Allah? Dan itu didikte saat ujian berlangsung. Mungkin dia sedang ditanya oleh malaikat. Karena selesai pemakaman ditanya oleh malaikat. Didikte. Apakah pengaruh? Nol. Tidak ada pengaruhnya. Karena mayit bisa menjawab bukan karena mendengar dikte. Tapi mayit bisa menjawab karena iman dan amal soleh yang dia kerjakan waktu masih hidup. Sehingga jawaban itu mewakili iman dan amal solehnya. Bukan karena hasil dikte orang yang hidup. Lalu, apa manfaatnya ditalkin di kuburan kalau ternyata itu tidak bisa membuat mayit bisa memberi jawaban yang benar seperti yang ditalkinkan? Maka dalam hal ini, menurut ulama yang mengatakan boleh dilakukan, sifatnya bukan karena membimbing dia, tapi lebih kepada memberi sesuatu yang bisa dia dengarkan. Terlepas apakah dia bisa menirukan atau tidak. Dan kembali kepada hadis tadi ya. Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Beliau berpesan, kalau nanti aku sudah mati dan sudah dikuburkan, maka bimbing aku untuk membaca syahadat la ilaha illallah dan seterusnya. Baik. Namun hadis ini sendiri diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menilai hadis ini dhaif, ada yang menilai mungkar. Yang cukup keras dalam hal ini adalah As-San'ani dalam Subulus Salam. Subulus Salam syarah Bulughul Maram. Dan ketika beliau mensyarah hadis ini, beliau menegaskan bahwa para ulama ahli hadis mempermasalahkan hadis ini, maka statusnya adalah amalan yang tidak ada ajarannya, dan jangan kalian tertipu dengan banyaknya orang yang melakukannya. Di zaman beliau sudah banyak. Di zaman As-San'ani. Imam An-Nawawi sendiri dalam Raudhatul Thalibin juga menegaskan bahwa hadisnya dhaif. Hanya saja beliau menyampaikan beberapa ulama Syafi'iyah menganjurkan seperti ini dilakukan, walaupun hadisnya dhaif. Dan pendapat pertengahan dalam hal ini adalah pendapatnya Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah. Kalau menurut Ibnu Taimiyah, beliau menegaskan, talqin mayit di kuburan tidak wajib. Ada ulama yang melarang, ada ulama yang menganjurkan, dan beliau sendiri berpendapat yang lebih tepat boleh. Tapi tidak dianjurkan dan tidak dilarang. Dan beliau mengikuti pendapatnya Imam Ahmad, rahimahullah. Imam Ahmad mentoleransi talqin di kuburan. Namun dengan latar belakang tadi ya, tidak bisa menambah amal, tidak bisa mendiktekan lalu ditirukan oleh mayit. Sebab dia bisa menjawab karena latar belakang iman dia, bukan karena didiktekan. Wa ala kullin, intinya ada 3 pendapat ulama berkaitan dengan masalah talqin di kuburan. Satu mengatakan dianjurkan. Kalau yang mengatakan wajib tidak nemu. Dianjurkan, dilarang, tidak disyariatkan, tidak boleh. Dan yang ketiga, mubah. Mau dilakukan silahkan, tidak juga silahkan. Nah, jangan sampai yang mubah ini justru menggeser yang sunnah. Yang sunnah apa? Mendoakan. Justru ini yang lebih bermanfaat. Kita mohon kepada Allah agar yang bersangkutan diampuni oleh Allah dan diberi kekuatan dalam menjawab pertanyaan para malaikat ketika ada di alam kubur. Wallahu a'lam.